Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Anggara dari kelompok 6. Di sini kelompok 6 beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Sonia Anggara sebagai pemateri pertama, Andika Rifki Fernanda, Rizko, dan Ulfi Apri Julia. Di sini kelompok 6 mendapatkan tugas yang berjudul karya tulis ilmiah. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah dan menurut para ahli. Pengertian karya tulis ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman dan konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Definisi menurut para ahli ada 4. Yang pertama menurut Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya tulis ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, menurut Eko Susilo M. Menurut Eko Susilo M, karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang ketiga, menurut Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang keempat, menurut Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat umum. Sekian dari saya dari pemateri pertama, akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Rifki Perdana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan ilmiah lengkap dari suatu penelitian setelah kegiatan penelitian berakhir, sebagai pertanggungjawaban ilmiah dan sebagai dokumen tertulis lengkap dari kegiatan penelitian. Dalam laporan penelitian, peneliti memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan selama penelitian dan apa saja hasil yang telah ditemukan dari kegiatan penelitiannya. Dengan demikian, laporan penelitian merupakan media bagi peneliti mengkomunikasikan pelaksanaan penelitian serta hasil-hasilnya kepada orang lain. 2. Makalah. Makalah adalah salah satu produk karya tulis ilmiah yang membuat kajian tentang suatu masalah di lingkungan sekitar. Landasan pembahasannya adalah keberadaan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Kajian yang termuat dalam makalah menggunakan pola pikir yang deduktif dan induktif. Pola pikir deduktif adalah cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan pola pikir induktif adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. 3. Artikel. Karya tulis ilmiah yang disusun untuk mengungkapkan pendapat seorang penulis atas suatu fakta atau data atau pendapat orang lain berdasarkan rangkaian logika tersendiri. Tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan yang memberitahu atau informatif.
memengaruhi dan meyakinkan, atau persuasif argumentatif, atau menghibur khalayak pembaca atau rekreatif. 4. Skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulis hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. 5. Tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan oleh karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Tesis juga dapat berarti sebuah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa. Tesis merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pada salah satu bidang keilmuan dalam ilmu pendidikan sesuai ilmu yang telah dipelajari. 6. Disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3 ilmu pendidikan. Disertasi merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam salah satu disiplin ilmu pendidikan. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Metode penulisan karya tulis ilmiah ada 8. 1. Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan. Ini merupakan langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama, yaitu melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti, dan dijadikan karya ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan Anda dalam proses penulisan atau penelitian. 2. Menyusun hipotesis. Langkah-langkah menulis karya ilmiah yang kedua adalah menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian Anda. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika Anda mengamati objek penelitian. Yang ketiga, menyusun rencana penelitian. Selanjutnya, Anda menyusun rencana penelitian sebagai langkah ketiga dari langkah-langkah menulis karya ilmiah. Ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. 4. Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Ini langkah keempat dari langkah-langkah menulis karya ilmiah yang merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian. Dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan, Anda lakukan percobaan yang signifikan dengan objek penelitian. Kelima, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data setelah melakukan percobaan atas objek penelitian dengan metode yang direncanakan. Maka selanjutnya Anda melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. Apa yang terjadi pada objek penelitian? Ini merupakan langkah-langkah menulis karya ilmiah yang kelima. 6. Menganalisis dan menginterpresentasikan data. Langkah-langkah menulis karya ilmiah ke-6 yaitu analisa dan menginterpresentasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Anda coba untuk menginterpresentasikan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan. Di langkah ini Anda mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. 7. Merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ke-7 dari langkah-langkah menulis karya ilmiah adalah merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpresentasian data Anda. Langkah ini mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpresentasian terhadap objek penelitian. Yang ke-8, melaporkan hasil penelitian. Langkah terakhir dari langkah-langkah menulis karya ilmiah adalah melaporkan hasil penelitian, dan langkah inilah yang sesungguhnya merupakan proses penulisan karya ilmiah. Dengan langkah ini, maka Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Syarat-syarat karya tulis ilmiah. Yang pertama, menyajikan fakta objek secara sistematis. Yang kedua, penulisannya cermat, tepat, dan benar, serta tulus, tidak memuat terkaan.
Yang ketiga, sistematis. Tiap langkah direncanakan secara sistematis, terkendali secara konseptual dan prosedural. Yang keempat, tidak mengejar keuntungan pribadi, yaitu tidak berambisi agar pembaca tidak berpihak kepadanya. Motivasi penulis hanya untuk memberitahukan tentang sesuatu dan tidak ambisius. Yang kelima, tidak memuat pandangan-pandangan tanpa pendukung, kecuali dalam hipotesis kerja. Yang keenam, menggunakan bahasa ilmiah. Yang ketujuh, karangan ilmiah tidak emotif, tidak menonjolkan perasaan. Yang kedelapan, tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang bernada keraguan. Yang kesembilan, tidak persuasif. Karangan ilmiah itu benar-benar untuk mendorong pembaca mengubah pendapat, tidak melalui ajakan, tetapi membiarkan fakta berbicara sendiri. Yang ke-10, tidak melebih-lebihkan sesuatu. Dalam karangan ilmiah hanya disajikan kebenaran fakta. Memutar balikan fakta akan menghancurkan tujuan penulisan karya ilmiah. Baik, materi selanjutnya, sikap ilmiah dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, sikap ingin tahu. Yang kedua, sikap kritis. Yang ketiga, sikap terbuka. Yang keempat, sikap objektif. Yang kelima, sikap rela menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, sikap berani mempertahankan kebenaran. Terima kasih.